Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi Mistian, NIM 232321015. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran self-directed learning. Baik, di sini ada pengertiannya, yaitu pembelajaran berbasis diri atau SDL adalah proses pembelajaran di mana individu mengambil peran aktif dalam mengatur dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri. Nah, di sini ada beberapa pandangan tentang self-directed learning menurut sudut pandang para ahli. Yang pertama ada Michael Knowles, dan yang kedua ada Charles Rogers, tiga Paulo Freire, empat Jack Mezirow. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Malcolm Knowles. Mengatakan bahwa orang dewasa memiliki motivasi internal dan kebutuhan yang berbeda, sehingga mereka lebih efektif belajar melalui pendekatan SDL yang menekankan pada otonomi. Dan yang kedua ada Charles Rogers, percaya bahwa individu memiliki potensi untuk tumbuh dan belajar secara alami, dan memberikan kesempatan bagi individu untuk mengeksplorasi minat kebutuhan mereka sendiri, serta untuk mengembangkan diri mereka dengan bebas. Yang ketiga ada Paulo Freire, memungkinkan individu untuk mengembangkan kesadaran kritis, mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan, serta berpartisipasi secara aktif dalam transformasi sosial. Dan yang keempat ada Jack Mezirow, adalah proses transformasi yang melibatkan refleksi kritis terhadap keyakinan dan prospek yang ada, dan menggantinya dengan pemahaman baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Lanjut ke yang B, ada tujuan. Tujuan model pembelajaran self-directed learning, yaitu secara garis besar model pembelajaran bertujuan untuk menghasilkan pembelajaran yang mandiri, motivasi, intrinsik, dan tampil dalam mengatur pembelajaran mereka sendiri. Ada beberapa tujuan dari SDL yang wajib diketahui, antara lain yaitu yang pertama ada meningkatkan kemandirian belajar, dua mendorong motivasi intrinsik, yang ketiga ada mengembangkan keterampilan meta kognitif, yang keempat ada meningkatkan penguasaan materi, yang kelima ada mempersiapkan untuk pembelajaran sepanjang hayat, dan yang keenam ada mendorong refleksi dan pengembangan diri. Baik, di sini ada lanjut ke yang C, karakteristik model pembelajaran self-directed learning. Ada beberapa karakteristik SDL pada model pembelajaran yang mencakup, yaitu yang pertama ada kemandirian, otonomi, motivasi intrinsik, pemulihan sumber daya, keterampilan metakognitif, pembelajaran sepanjang hayat, dan pemecahan masalah dan pemikiran kritis. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pada tiap pembelajaran. Antara lain kelebihannya itu yang pertama ada pengembangan kemandirian, yang kedua motivasi intrinsik yang tinggi, yang ketiga ada pembelajaran yang relevan dan berkelanjutan, yang keempat ada fleksibilitas dan adaptabel. Dan ada kekurangannya antara lain yaitu satu, kurangnya struktur yang tersedia, yang kedua ada keterbatasan pengetahuan dan sumber daya, yang ketiga ada kemungkinan kurangnya motivasi atau disiplin, dan yang keempat ada kecenderungan untuk menghindari topik sulit, kelima ada kurangnya interaksi sosial. Nah, lanjut yang E, ada langkah-langkah model pembelajaran self-directed learning. Satu, menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua merencanakan pembelajaran, yang ketiga mengumpulkan sumber daya, dan yang keempat melakukan pembelajaran, dan yang kelima memonitor kemajuan dan evaluasi diri, dan yang keenam ada merespons hasil dan refleksi, dan yang ketujuh adalah merencanakan tindakan selanjutnya. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.